Definisi akuntansi wa'ad adalah janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah kepada pihak lain di masa yang akan datang. Kemudian karakteristik wa'ad adalah janji satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu di masa depan dan digunakan dalam berbagai transaksi syariah seperti murabahah, ijarah muntayyabih tamlik, sukuk, repo syariah, dan lindung nilai syariah. Perbedaan utama wa'ad dan akad, wa'ad belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum, sedangkan akad sudah. Wa'ad baru menjadi akad setelah janji tersebut diwujudkan. Wa'ad bersifat mengikat atau mulzim sehingga pihak yang berjanji wajib menepatinya. Selanjutnya pengakuan. Saat entitas memberi atau menerima wa'ad, tidak ada pengakuan aset maupun liabilitas yang timbul dari wa'ad tersebut. Wa'ad belum menimbulkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, hanya menunjukkan potensi aset atau liabilitas di masa depan. Aset atau liabilitas baru diakui ketika akad yang didasarkan pada wa'ad tersebut telah dilakukan sesuai PSAK yang relevan. Jika akad berdasarkan wa'ad telah terjadi, maka pengakuannya mengikuti PSAK terkait seperti PSAK 402 dan PSAK 407. Secara umum, transaksi repo syariah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, satu pihak pertama menjual SBS kepada pihak kedua. Kemudian pihak pertama berjanji untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua, dan pihak kedua berjanji akan menjual kembali SBS kepada pihak pertama di masa mendatang. Kemudian pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli yang sesungguhnya. Sedangkan pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah harga yang sudah disepakati pada saat janji dan harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua. Kemudian ada akad jual beli, di mana repo syariah dilakukan melalui akad jual beli atas SBS dengan akad jual beli yang sesungguhnya, yang antara lain ditandai dengan perpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan. SBS tersebut menggunakan atau mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati. Pengertian akad jual beli sesungguhnya berarti telah terjadi perpindahan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas yang pertama, yaitu hak dan kewajiban hukum dari SBS, yang kedua yaitu semua manfaat dan risiko secara substansial dari SBS, kemudian yang ketiga yaitu pengendalian atau kontrol atas SBS. Aset wakaf adalah harta benda wakaf, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Entitas pelaporan adalah entitas yang disyaratkan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Mauquf alaihi adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait merupakan suatu entitas pelaporan, yaitu entitas wakaf. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazir. Entitas wakaf mungkin memiliki investasi pada entitas lain. Jika entitas wakaf memiliki pengendalian atas entitas lain, maka seluruh investasi tersebut diukur pada biaya perolehan, nilai wajar, atau metode ekuitas. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh entitas wakaf tersebut tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan entitas wakaf. Kemudian ada laporan keuangan entitas wakaf. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, dan laporan aktivitas selama periode, kemudian selanjutnya laporan arus kas selama periode, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Baik, kemudian masuk pada kesimpulan, yaitu akuntansi wa'ad dan wakaf
merupakan bagian dari akuntansi syariah yang berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Akuntansi wa'ad menekankan pencatatan janji dalam transaksi keuangan syariah agar setiap komitmen tercatat secara jujur dan adil. Sedangkan akuntansi wakaf berfokus pada pengelolaan serta pelaporan aset wakaf agar dimanfaatkan sesuai tujuan syariah untuk kemaslahatan umat. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem pelaporan keuangan yang amanah, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.